Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, anak-anakku yang salih dan salihah kelas 5 semuanya. Semoga kalian semuanya selalu sehat dan selalu semangat. Ya, semangat terus, tiada henti untuk selalu belajar dan belajar. Ya, mari kita lanjutkan belajar kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS. Ya, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang letak geografis dan astronomis negara Indonesia beserta pengaruhnya. Ya, kita tahu ya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan beribu-ribu pulaunya, ya, yang dipisahkan oleh lautan. Ya, di antara pulau-pulau itu ada laut. Nah, jadi wilayah Indonesia terdiri atas daratan berupa pulau-pulau dan perairan berupa lautan. Nah, kita perlu mengetahui letak secara sepenuhnya daripada Indonesia itu, ya, kita itu terletak di posisi mana dari tempat-tempat yang lain, dari negara-negara yang lain. Ya, kita perlu tahu letak geografis dan astronomis kita, ya, agar kita bisa menempatkan diri dengan baik, kita bisa memanfaatkan letak geografis dan astronomis itu secara baik. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan daripada peta Indonesia, ya, yang menggambarkan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, ya, dengan batas-batasnya. Ya, ini adalah suatu kekayaan yang luar biasa bagi kita Indonesia. Jangan sampai wilayah yang luas ini, ya, nanti ada yang lepas lagi, ya, menjadi wilayah negara lain, ya, yang sudah lepas, yaitu Timur. Ya, jangan sampai ada yang lepas lagi. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mempertahankannya, ya, memanfaatkan posisi kita negara Indonesia ini secara baik. Ya, ini adalah wilayah kita cukup besar, ya, dibandingkan negara-negara yang lain dengan kekayaan beribu-ribu pulau. Nah, tentunya ini menyimpan kekayaan yang luar biasa bagi Indonesia. Nah, kita harus tahu letak Indonesia ini secara geografis maupun secara astronomis. Nah, yang pertama, letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah posisi atau letak atau tempat suatu tempat, ya, atau posisi suatu tempat, ya, dilihat dari permukaan bumi secara nyata sesuai kenampakan alam yang membatasi, ya. Jadi letak geografis itu adalah letak suatu tempat atau posisi suatu tempat secara nyata di permukaan bumi, ya, sesuai dengan batas-batasnya. Nah, batas-batasnya itu misalnya dibatasi oleh gunung apa, atau oleh laut apa, oleh samudra apa, oleh benua apa, dan sebagainya. Nah, jadi itu namanya letak geografis, letak sesungguhnya di permukaan bumi sesuai dengan batas kenampakan alam yang ada. Ya, kalau dibatasi gunung berarti itu adalah batasnya berupa gunung. Kalau berbatasan dengan laut, ya, batas geografisnya adalah laut dan sebagainya. Kemudian Indonesia sendiri terletak di mana secara geografis? Batasan letak geografis Indonesia secara umum, Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan oleh 2 samudra. Jadi Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu bagian barat laut
wilayah Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Kemudian bagian tenggara Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Kemudian dari bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Untuk lebih jelasnya, ini adalah gambaran petanya seperti ini. Jadi ini kelihatan jelas ya, di sebelah ya barat laut benua Asia, tulisannya Asia besar itu, kemudian tenggara benua Australia. Kemudian terletak di antara dua samudra juga, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia, Kepulauan Indonesia terletak di tengah-tengah, jelas ada tulisan Indonesia itu. Jadi sekali lagi, letak geografis Indonesia adalah terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia. Kemudian terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini adalah suatu letak yang luar biasa yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, letak astronomis. Ya, selain letak geografis, suatu tempat juga memiliki letak, namanya letak astronomis. Letak astronomis adalah posisi suatu tempat yang mana itu dipengaruhi oleh garis khayal bumi, yaitu garis lintang dan garis bujur yang mengelilingi bumi. Ya, dinamakan garis khayal karena pada kenyataannya garis tersebut tidak ada, hanya merupakan pengembangan daripada ilmu astronomi ya untuk menentukan letak suatu tempat ya. Nah, garis lintang itu adalah garis yang membagi struktur bumi menjadi dua bagian sama besar, yaitu antara bagian utara dan bagian selatan, di mana ini garis lintang ini sejajar dengan garis khayal khatulistiwa yang membentang ya, membagi bumi menjadi dua bagian utara dan selatan, di mana garis khatulistiwa itu melewati Indonesia juga. Kemudian ada garis bujur, itu garis yang membelah bumi secara horizontal dari barat ke timur. Ya, jadi garis lintang dan garis bujur itu merupakan garis khayal dari cabang ilmu astronomi ya. Garis lintang membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan selatan. Garis bujur membagi bumi menjadi belahan bumi barat dan timur. Nah, berdasarkan garis lintang dan garis bujur, maka letak astronomis Indonesia itu berada pada titik 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ya, jadi ini Indonesia, peta Indonesia. Kemudian garis lintang itu yang berwarna kuning, garis horizontal atau garis mendatar. Nah, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara di atas ini sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian garis bujurnya, garis yang vertikal atau garis yang tegak, ini dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini adalah letak astronomis
Indonesia. Nah, sekarang bagaimana pengaruh daripada letak geografis serta letak astronomis Indonesia? Nah, tentunya setiap tempat itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya, sesuai dengan posisinya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan letaknya, ya. Maka Indonesia dengan posisi atau letak geografis, letak astronomis seperti yang sudah kita bahas tadi, memiliki pengaruh karena posisi Indonesia itu sendiri secara geografis maupun secara astronomis. Yang pertama, pengaruh letak geografis Indonesia. Yang pertama adalah mempengaruhi musim. Ya, di Indonesia kita mengenal 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Ya, kalau sekarang ini kita sedang mulai memasuki musim kemarau, insya Allah. Ya, dengan berkurangnya intensitas hujan dan suhu udara lebih panas, ya, ini kita berarti sudah memasuki musim kemarau. Nah, Indonesia ini dilalui oleh angin muson, ya, angin muson yang mempengaruhi proses terjadinya musim penghujan dan musim kemarau. Ya, dengan adanya angin muson membawa 2 musim, ya, di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian ya, jadi angin muson ini bergerak bergantian sepanjang tahun sebanyak 2 kali, ya, maka menentukan 2 musim yang ada di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau di Indonesia, ya, dipengaruhi oleh hembusan angin muson yang berganti sepanjang tahun sebanyak 2 kali. Berbeda dengan wilayah yang memiliki 4 musim, ya. Indonesia memiliki 2 musim karena letak geografisnya yang terletak di antara benua Asia dan Australia dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, letak geografis Indonesia ini menyebabkan wilayah Indonesia menjadi wilayah strategis, di mana Indonesia terletak di antara dua benua dan 2 samudra. Ini akan menjadikan Indonesia menjadi sebuah jalur perlintasan, ya, menjadi jalur perlintasan internasional, ya, jalur perlintasan perdagangan internasional, baik itu melalui laut maupun melalui udara. Ya, ini sudah jelas terbukti, ya, menjadi jalur perdagangan yang ramai. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang ramai, ya, karena letaknya yang di antara 2 benua dan di antara 2 samudra menyebabkan perdagangan yang melalui laut maupun melalui udara menjadi ramai. Seharusnya ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia, ya, untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui, ya, sektor perdagangan internasional karena menjadi perlintasan internasional baik udara maupun laut. Nah, selanjutnya bagaimana juga pengaruh daripada letak astronomis Indonesia. Yang pertama, ini mempengaruhi iklim. Indonesia secara astronomis, ya, terletak di sepanjang garis khatulistiwa
Dan ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis ya, yang cenderung cuacanya hangat sepanjang tahun. Nah, tidak ada musim dingin dan sebagainya. Dan di iklim tropis ini adalah tempat yang akan menjadi tempat yang sangat subur ya, bagi tumbuhnya hutan tropis, kemudian tanaman-tanaman tropis dan lain sebagainya ya. Iklim tropis ya, sangat cocok ya digunakan untuk sektor pertanian dan sebagainya. Selanjutnya, pengaruh letak astronomis berikutnya adalah mempengaruhi perbedaan waktu ya. Indonesia secara astronomis terletak pada 95 derajat bujur timur dan sampai 141 derajat bujur timur. Ini akan mempengaruhi perbedaan waktu, di mana Indonesia akan terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, WIT waktu Indonesia Timur, dan WITA waktu Indonesia Tengah ya. Ini adalah ya, pembagian waktunya, gambar pembagian waktu. Mana antara WIB, WITA, dan WIT ya, masing-masing dari WIB ke WITA itu selisih 1 jam, kemudian dari WITA ke WIT juga selisih 1 jam. Jadi ada perbedaan waktu antara Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan Indonesia Tengah, di mana ini karena perbedaan garis bujur ya, Indonesia pada letak astronomisnya. Demikian penjelasan singkat tentang letak geografis serta letak astronomis Indonesia, kemudian beberapa pengaruh daripada letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Nah, ini semoga menjadi motivasi bagi kita generasi penerus bangsa ya, untuk mempertahankan Indonesia, memajukan Indonesia ya, dengan mengacu kepada letak geografis dan astronomis dan pengaruh-pengaruhnya tadi ya, untuk kita nantinya bisa memaksimalkan potensi bangsa ini. Demikian, ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.